Saya coba rekam nih. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini tanggal 30 November 2020, hari Senin. Saya baru pertama kali ini masuk di kelas semester 2 ya, untuk angkatan ke-7. Karena memang saya biasanya ngajar di semester 3 ya, di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa semester 2 menjelang mau masuk ke semester 3. Di antaranya adalah bahwa Anda harus dari mulai sekarang melakukan persiapan untuk proposal tesis. Dari mulai sekarang harus mempersiapkan masalah yang akan dijadikan sebagai judul tesis. So, kalau misalkan tidak dipersiapkan dari mulai sekarang, saya khawatir nanti Anda akan kedodoran, akan keteteran gitu. Ya. Jadi prinsipnya semua yang dilakukan adalah bagian dari proses yang harus dikerjakan oleh Anda. Gitu. Nah, saya pengen tanya ke Anda semua sudah siap mau tesis belum semester 3 gitu? Atau masih blank gitu, ngapain gitu? Kalau saya mah masih blank, Pak. Makanya kuliah online teh asa gimana gitu. Susah pengen nanyain Sebenarnya apa-apa. tidak harus blank kalau Anda tahu rumusnya. Ya, saya kasih tahu nih. Kita nggak bakal lama, jam 9 kita off ya. Perjanjian jam 9 off. Jadi nanti kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan Anda nulis di chat biar nanti saya bisa jawab langsung ya. Jadi jangan nunggu raise hand, jangan ya. Silahkan aja nanti kalau ada pertanyaan, atau mungkin saya akan menyampaikan materi ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Oke, saya pakai 2 akun ini. Itu ada laptop nganggur, saya pakai aja buat bisa lebih komunikatif dengan Anda. Ini yang masih belum tampil videonya tolong ditampilkan ya. Nah, kalau nggak tampil, cirinya Anda tidak siap untuk diperlihatkan wajahnya. Mungkin sudah pakai masker atau pakai bonteng gitu di matanya, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan belum ya. Baru jam 8 lah. Ya, jadi Anda di semester 3 awal itu sudah dituntut untuk menyusun proposal tesis. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau begitu Anda harus sudah siap yang namanya masalah penelitian. Yang repotnya lagi, kalau mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian itu tidak dimaklumi dan tidak dipahami. Nah, saya akan mencoba membantu Anda untuk mengarahkan orientasi mata kuliah yang sudah-sudah untuk dimasukkan ke dalam pikiran Anda untuk persiapan menghadapi tesis. Oke, nah pertama, saya sudah kirim di grup, di grup yang punya WA silakan dibuka. Saya sudah kirimkan paling tidak 3 hal besar. Ya, yang pertama adalah tentang penyusunan artikel ilmiah, itu yang pertama. Yang kedua tentang Mendeley, aplikasi reference manager namanya Mendeley. Yang ketiga itu tentang bagaimana melakukan parafrase. Nah, ini 3 hal ini menurut saya hal penting yang Anda harus lakukan selama Anda kuliah. Bagaimana Anda bisa membuat artikel, pertama. Yang kedua, bagaimana bisa menggunakan reference manager. Kita pakai yang Mendeley. Sebetulnya reference manager itu banyak, tidak hanya Mendeley. Ada Zotero, ada EndNote yang dipakai ketika dalam proses kegiatan perkuliahan ataupun juga untuk menulis artikel ilmiah. Termasuk untuk menulis tesis, disertasi, dan lainnya harus menggunakan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan
mempelajari bagaimana melakukan parafrase. Nah, ini mungkin banyak yang belum paham ya. Saya anggap belum paham saja. Kalau ada yang paham, saya bersyukur sekali. Berarti Anda sudah mempercepat proses untuk Anda bisa melakukan telaahan untuk menyelesaikan kuliah ini. Saya kasih tahu saja, kuliah kita itu singkat sekali ya. Singkat sekali. Hanya 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang itu waktosna teu karaos, artosna nu karaos, biasanya begitu. Biasanya. Orang tuh biasanya selalu ke arah sana kalau bicara masalah duduitan gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dari mana harus memulai ketika menyusun proposal tesis. Sebelum saya melanjutkan ke proposal tesis, saya ingin Anda memfokuskan diri tentang apa yang harus dilakukan oleh Anda pada saat Anda mencari masalah penelitian. Saya ingin Anda semua bisa paham bahwa yang Anda lakukan itu harus benar gitu. Dari mulai sekarang. Ya. Kenapa saya bilang harus benar? Karena kadang-kadang tidak sedikit ada mahasiswa yang dia tidak di tempat yang benar untuk mencari masalah penelitian gitu. Saya akan coba share screen buat Anda nih. Ini mata kuliah ini biasanya materi saya kalau lagi ngasih materi untuk kuliah ya. Anda bisa lihat di sini. Oke, di sini ada, nah ini, yang namanya memilih masalah kalau dalam penelitian itu harus melakukan mempersiapkan diri dengan memperbanyak alternatif. Gitu. Karena yang namanya memilih itu harus banyak, jangan sedikit. Minimal lebih dari satu itu namanya memilih. Kalau tidak ada pilihan berarti bukan memilih, artinya itu sudah di given aja kayak gitu ya. Kemudian masalah itu apa sih? Nah, ini yang menjadi soal dalam penelitian itu adalah biasanya tentang masalah. Nah, saya ingin Anda dari mulai sekarang, mungkin dari pertemuan, kalau nanti ada pertemuan lanjutan, saya ingin Anda dari mulai sekarang latihan untuk membuat judul gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya kumaha nyeuna, itu juga persoalan. Makanya ini akan kita bahas di sesi ini ya. Nah, okay. Masalah itu apa sih? Masalah itu secara konseptual adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan, sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada juga yang menyebut gap atau kesenjangan antara keinginan dengan kenyataan, gap atau kesenjangan antara aturan perundang-undangan dengan pelaksanaan, gap atau kesenjangan antara norma yang berlaku dengan pelaksanaan. Nah, itu juga disebut masalah. Seperti contoh, kalau misalkan Anda kalau sekolah biasa ya, masuk jam 7 gitu, pulang jam 2, tapi ternyata datang jam 8. Nah, berarti kan masalah. Kenapa? Karena berbeda antara aturan dengan pelaksanaan. Itu yang disebut dengan masalah. Atau masalah itu kayak gini, kalau Anda pengennya gajinya 10 juta, tapi faktanya Anda dapat 2 juta gitu. Itu tuh masalah sebenarnya. Itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak yang harus dilakukan oleh Anda harus tahu dulu masalah itu apa gitu. Karena jangan-jangan ada yang sebenarnya bukan masalah, tapi karena ketidaktahuan, karena kurangnya asumsi pemahaman keilmuan, sehingga menganggapnya masalah padahal bukan. Bahkan yang lebih ekstrimnya ada yang itu adalah masalah, tapi karena ketidaktahuan, kekurangan informasi dan lain-lain, dia anggap bukan masalah, itu lebih parah lagi. Jadi harus diketahui masalah itu apa, dan apakah ini masalah yang bisa saya jadikan sebagai masalah dalam penelitian tesis saya atau tidak. Artinya bukan konteks masalah dalam kehidupan keseharian, seperti kalau misalkan pengen masalah namanya Anda datang ke satu tempat, Anda ambil tai kotok, babekeun karena wajahnya, itu nyari masalah, kayak itu masalah dalam konteks sosial ya, bukan dalam konteks penelitian.
Oke. Nah, menyebutkan masalah dalam penelitian itu, karena ini kita bicara tesis ya, adalah suatu peristiwa. Anda bisa baca Wegulo dalam bukunya Metode Penelitian. Wegulo itu menyebutkan bahwa masalah itu adalah suatu peristiwa, bisa disebut sebagai masalah jika terdapat kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Yang namanya kesenjangan berarti kan ada yang harus terhubung gitu. Nah, antara kenyataan dengan apa yang diharapkan. Enaknya malam ini tuh sebenarnya ya, meren ngopi, ngerokok, nonton TV, pegang remote, makannya pisang goreng gitu. Kayaknya enak gitu. Tapi faktanya Anda harus kuliah online gitu. Ini menurut Anda mungkin masalah gitu ya. Karena tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya mungkin saja, karena saya sebut bahwa tiap orang itu punya ikhtiar masalah masing-masing. Nah, maka disimpulkan bahwa memilih masalah dalam konteks penelitian adalah menentukan hal-hal yang diduga. Nah, ini masalahnya. Yang diduga menyimpang dari keharusan untuk diteliti. Supaya apa? Supaya memberikan manfaat. Nah, ini yang belum banyak dipahami oleh setiap kita. Kayak gini deh. Apakah COVID itu masalah? Ya iya masalah. Kenapa masalah? Karena dia mengubah kebiasaan, mengubah aturan, mengubah situasi, mengubah tatanan kehidupan manusia. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Itu masalah yang sangat krusial termasuk dalam persoalan pendidikan. Ini juga menjadi hal yang perlu diketahui. Nah, masalah yang baik, nah ini juga yang perlu diketahui oleh kita semua. Masalah yang baik itu masalah yang harus visible. Visible itu yang dapat ada jawabannya gitu. Lalu jelas. Lalu signifikan. Signifikan itu ada kontribusi, ada manfaat yang dapat diberikan untuk pengembangan pengetahuan dan kehidupan manusia. Nah, ini tidak sederhana. Ngomong mah gampang, tapi ketika bicara Anda mau penelitian tesis, babak belur nyarinya, ya. Oke, sekarang pertanyaan yang biasanya muncul dari mahasiswa yang mau tesis, yang mau bikin proposal adalah, Pak, apa yang harus saya lakukan untuk saya dapat masalah penelitian? Nah, Anda harus tahu sumber masalahnya. Menurut James Macmillan dan Schumacher, dia menyebut bahwa ada 6 buah sumber masalah yang Anda bisa lakukan proses ini dari mulai sekarang gitu. Ya. Dari mulai sekarang. Cuma saya sarankan begini, tidak boleh melakukan penelitian di tempat sendiri. Tolong catat itu. Jadi itu namanya menggarami laut, atau bahasa lainnya tekudu diteliti ge sebenarnya jawabannya sanyahoan. Ya. Kenapa sih nggak boleh penelitian di tempat sendiri? Alasannya ada 2. 1, dikhawatirkan terjadi konflik of interest. Apa konflik of interest? Konflik kepentingan. Faktanya, tempat penelitian Anda yang tempat Anda kerja itu jelek sebenarnya. Tapi kan Anda jadi bingung. Lamun saya nyebutkan jelek di kumaha kepala sekolah, ke orang di Cirian. Dianggapnya orang tidak sesuai dengan harapan dari yang punya sekolah atau kepala sekolah. Di situ konflik kepentingan. Makanya daripada melakukan penelitian di tempat sendiri, lebih baik di tempat yang lain. Walaupun mungkin data gampang diambil, lebih objektif karena dia lebih paham gitu ya. Tapi tidak berarti lebih objektif itu akan lebih tidak ada konflik kepentingan, itu masalahnya. Nah, yang kedua, alasannya adalah tidak akan bertambah manfaat untuk pengetahuan dan pengalaman Anda, itu masalahnya. Apa maksudnya? Ya Anda kan sudah tahu di sana gimana, ya sudah selesai. Sebatas yang Anda ketahui, disitulah apa yang Anda dapatkan. Terus, what next? Nggak ada lagi. Tapi kalau Anda di tempat yang lain, paling tidak, Anda akan menemukan suasana baru, pertemanan baru, silaturahmi baru, suasana baru, masalah baru,
Ya segalanya tetap ada. Makanya semakin asing Anda ada di sebuah lokasi penelitian itu lebih bagus. Nah, caranya gimana untuk bisa dapat sumber masalah begini? Observasi dong gitu maksudnya. Apa itu observasi? Observasi itu melakukan proses pengamatan di lokasi penelitian, di tempat yang diduga ada masalahnya itu. Di tempat diduga ada masalahnya. Ya. Nah, yang kedua, lakukan deduksi dari teori. Deduksi itu artinya pengambilan simpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Saya memberikan ilustrasi begini. Kalau di dalam teori psikologi ada teori tentang motivasi, itu teori motivasi yang berasal dari psikologi. Tapi ketika Anda turunkan motivasi itu menjadi motivasi belajar, itu masukannya menjadi teori tentang motivasi belajar dalam konteks psikologi pendidikan. Nah, artinya Anda bisa menurunkan banyak konsep-konsep itu dari teori-teori yang sudah ada. Nah, ketika bicara observasi tadi sumber masalah, maksudnya gimana, Pak? Ya sudah, kira-kira Anda mau melakukan apa sih sebenarnya penelitiannya? Masih bingung? Udah deh, kamu datangin aja. Ngobrol dulu deh di sana. Kalau dalam bukunya Suharsiño Arikunto ada yang disebut dengan studi pendahuluan. Yang ini mungkin juga perlu dipelajari oleh kawan-kawan mahasiswa angkatan 7 ya. Apa itu studi pendahuluan? Studi pendahuluan itu adalah upaya yang dilakukan oleh si peneliti untuk memastikan apakah masalah yang ditelitinya itu relevan atau bisa dilanjutkan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara 3P kalau dalam bahasa Suharsiño itu. Pertama adalah place. Place itu tempat. Maksudnya lakukan observasi di sana. Yang kedua, person. Person maksudnya apa? Lakukan wawancara dengan orang gitu. Lalu yang ketiga ada lagi paper. Paper itu artinya kertas. Maksudnya baca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian itu. Atau lakukan penelitian atau baca dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian apapun. Jadi studi pendahuluan itu wajib dilakukan ketika dia akan melakukan penelitian. Belum penelitian, ketika akan melakukan penelitian. Nah, observasi ini bagian dari usaha untuk mencari sumber masalah. Yang kedua, deduksi. Tadi sudah ya, deduksi. Berarti mencari masalah dari teori-teori yang sudah ada, yang kemudian diturunkan kembali kan dalam konteks yang lebih sederhana, lebih lebih praktis dalam proses pendidikan atau pembelajaran dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah kepustakaan. Maksudnya kumaha maca buku gitu intinya mah. Yang kedua, baca artikel jurnal. Yang ketiga, ini yang belum banyak dilakukan. Baca tesis-tesis yang sudah ada. Pasti jadi pertanyaan, Pak, kumaha cara neangan tesis? Sakuriwe. Nah, saya kasih tahu nih. Silakan lihat share screen-nya. Saya itu ya, Pak, saya apa sebutnya? Keluar dulu sebentar. Anda silahkan nanti cari, kalau kepustakaan itu banyak sekali. Yang paling gampang adalah carilah tesis yang bicara tentang pendidikan agama Islam. Tesisnya kali. Pak, dari mana saya bisa carinya? Anda bisa cari dari judul-judul tesis yang sudah ada di STAI. Kita sudah punya stok 88 ditambah 38. Berarti 111, 112, 126. Benar-benar saya tidak salah ya. Coba hitung. 88 tambah 38 berarti 126. Ada 126 tesis yang sudah ada di STAI. Nah, apa tugas Anda? Maca gitu. Maca tesis nu aya. Engke kumaha gabungkeun variabel-variabelnya. Lakukan itu sesering mungkin dari mulai sekarang. Jangan pernah berpikir Anda siga apa ya? Siga simsalabim ada kedabra isukan jadi isukan ayat tak bisa. Ya. Oke, apa tadi saya bilang? Ini nih, saya share screen dulu. Cara untuk Anda bisa mendapatkan materi-materi untuk tesis ya.
Nah, ini. Anda boleh buka Digilib Win SBY. Nah, ini saya paling biasa nyarinya di sini nih. Nih, digilib.winsby.ac.id. Berarti Anda sedang masuk ke perpustakaan digitalnya UIN Surabaya. Nah, gitu. Terus Pak, gimana? Nih, Anda lihat nih di sini. Nih. Oh, geningan ayah judul-judul. Ini KD campur, ayah skripsi, ayah tesis, ayah disertasi. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus melakukan yang namanya sebutnya tuh pengklasifikasian, pemfilteran. Contoh di sini nih, search. Anda contoh di dia tulis pendidikan pendidikan agama Islam. Jadi apakah ada atau tidak tuh? Ini ada buku, ada tesis, ada skripsi, macam-macam. Pak, bagaimana cara mengklasifikasinya? Nah, ini caranya adalah Anda harus lihat katalog. Di katalog nih ada nih. Nah, ini kalau nggak di katalog, saya balik lagi ke sini di website library. Kalau nggak ada di library, cari lagi yang lain. Ini saya suka nyarinya di sini sebenarnya nih. Karena saya sudah ada di sini, jadi digilib ya, digilib itu digital library. HID view division. Nah, kalau sudah begini, sudah berdasarkan fakultas, jurusan gitu. Kita bisa lihat berbagai macam jenis tesis. Nih contoh nih, kita klik ya, Sunan Gunung Ampel, Surabaya, ambil oleh Anda Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lihat ada 6.539 karya ilmiah. Bentuknya kayak apa aja nih, lihat. Dari mulai pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, PAUD dan lain-lain. Klik lagi terus. Nah, di sini ada PAI. PAI-nya juga macam-macam. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Makanya nanti harus dilihat dulu satu persatu. Ini yang keluar tahun 2020. Nih, ada di sini. Judulnya contoh nih, problematika pedagogis dalam implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis sistem kredit semester studi kasus di MTS Amanatul Ummah Surabaya program 2 tahun. Nah, ini contoh-contoh aja. Ini yang ada di Surabaya. Pas saya mau nyarinya bukan Surabaya deh. UIN Bandung ada nggak? Oh, ada. Anda tinggal buka aja di sini UIN Bandung repositori atau digilib. Kenapa begini? Karena tiap perguruan tinggi kadang macam-macam. Nah, kalau di UIN Bandung itu digilib ternyata, Digital Library. Berarti digilib.winsgd.ac.id. Anda tinggal klik saja ini. Nah, ini. Oh, ya. Kalau sudah diklik, nah ini untuk mengetahui artikel, jurnal, termasuk juga buku, termasuk juga skripsi, tesis, disertasi yang ada di UIN Bandung. Bisa browse-nya by year, by subject, by division, by author. Anda bisa caranya by division aja, diklik. Nah, ini tuh. Nah, apa yang dilakukan? Cek pendidikan agama Islam. Nih ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi kependidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Kalau mau diklik kanan, new tab-nya. Lalu kalau program pasca sarjana magister, nah ini kalau yang tadi mahnya S1 PAI ya. Kalau ini sudah S2 PAI-nya nih ada 145 tesis di prodi PAI. Anda tinggal buka di sini. Tuh. Ada yang tak yang 2020, 2019, 2016 terserah. Ini yang banyak contoh 2018 diklik oleh Anda. Nih, bakal muncul nih tesis-tesis yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Tesisnya itu ada yang sebutnya full text dan bisa di-download, ada yang hanya bab 1, bab 2, bab 3 saja, bab 4, bab 5, bab 4
dan daftar isi tidak bisa di-download ada bab 1 saja bisa di-download dan bab 5 yang 2-3-nya ada. Bahkan ada juga yang semuanya bisa di-download, ada juga. Jadi macam-macam. Maka pinter-pinter Anda mencari ya tesis itu. Nah, dalam rangka apa kita mencari membaca tesis-tesis ini? Dalam rangka menambah asumsi penelitian Anda tentang apa yang harus Anda lakukan untuk penelitian Anda. Gitu. Paling tidak Anda bisa tahu, oh orang sudah ada yang membahas ini, membahas ini, membahas ini. Keseringan Anda banyak membaca yang berkaitan dengan tesis-tesis yang sudah ada, Anda akan mempola sendiri, oh ternyata ada bagian ini yang belum dibahas oleh orang. Nah, kata kuncinya, apa yang harus dilakukan ketika Anda menemukan ini? Coba saya klik saja ya, contoh ya. Contoh nih, saya buka ini, peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP Pendidikan Agama Islam. Ini saya cek ini. Oke, nih Anda lihat. Untuk di UIN Bandung, download cover bisa di-download, abstrak bisa di-download, teks gambar bisa di-download, bab 1 bisa, tapi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 tidak bisa, termasuk daftar pustaka. Tapi Anda jangan khawatir, karena tidak baca semua isinya pun nggak masalah sebetulnya. Apa yang harus Anda baca? Yang Anda baca metadatanya. Apa metadatanya? Abstraknya dibaca. Ini kan sudah ada abstraknya tuh. Latar belakang penelitian ini yaitu masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Nah ini kan dia sudah ngomongin latar belakang masalah nih. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Banyak guru yang belum menghargai profesinya dan rendahnya tingkat kompetensi profesionalisme guru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan dari kegiatan MGMP, program-program peningkatan kompetensi, proses peningkatan kompetensi guru melalui MGMP, faktor pendukung dan penghambat dalam proses peningkatan kompetensi, dampak kegiatan MGMP PAI terhadap peningkatan kompetensi guru. Metode yang digunakan dalam metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Nah, Anda kan udah ngerti itu, oh kualitatif bening gitu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu ketua, sekretaris, bendahara, kepala sekolah, dan guru. Lokasi penelitian difokuskan di MGMP PAI Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Analisis data dilakukan dengan memilih dan memilah jawaban data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulan. Meningkatkan profesional. Nah, ini hasilnya nih, Nah, nanti dalam penelitian terdahulu ini yang Anda kutip. Ini yang Anda kutip nih. Makanya nanti kalau dalam penelitian terdahulu Anda diminta untuk apa? Nah, ini saya kasih tahu nih ya. Untuk melakukan yang namanya penelaahan terhadap buku, karya-karya, artikel jurnal termasuk tesis untuk dijadikan sebagai bahan bacaan Anda mengambil masalah. Jadi kalau misalkan dulu, Pak, bahwa mas saya ke skripsi, habak-habak, kan penting masalah jadi, contohnya. Ya mungkin dulu begitu. Tapi kalau sekarang sudah mau tesis ya tahapannya harus lain dong. Gitu. Ini kepustakaan nih, ya. Tadi Anda harus nanti buat yang namanya prior research. Apa prior research itu? Prior research itu artinya penelitian terdahulu. Cari orang lain sudah melakukan apa, nah kita jangan melakukan hal yang sama. Itu prinsipnya. Supaya apa? Supaya ada novelty-nya. Apa itu novelty? Novelty itu kebaruan. Kebaruan dalam hasil penelitian. Jadi Anda tidak melakukan dua hal yang dilarang dalam penelitian. Apa yang dilarang dalam penelitian? Pertama adalah duplikasi, yang kedua adalah replikasi. Duplikasi berarti copy paste aja. Replikasi cuma ganti tempat doang. Nah ini yang nggak boleh. Jangan sampai Anda kepikiran, saya mah sudah punya judul tesis, bahkan tesisnya pun sudah selesai. Dari mana kamu dapat? Itu ada tesis banyak banget di internet yang full text, tinggal ganti namanya aja, tinggal ganti isinya aja, udah selesai. Nah itu kalau kejadiannya begitu ya berarti Anda melakukan replikasi kalau begitu. Nah ini yang paling tidak. Karena kenapa itu dilarang, Pak? Karena nanti Anda harus melalui cek plagiasi, itu masalahnya. Apa itu cek plagiasi? Cek plagiasi itu adalah analisis terhadap karya tulis Anda
berapa persentase plagiasinya. Plagiasi itu apa ya? Penjiplakannya, similarity-nya, kesamaan kata, kalimat. Karena kalau misalkan tulisan Anda persis sama dengan apa yang sudah ada dalam internet, itu berarti Anda melakukan plagiasi. Walaupun Anda menyebutkan sumbernya, tapi ketika teksnya sama dan itu sudah ada di dalam penelitian terdahulu yang sudah ada di internet, contohnya, Anda sudah melakukan plagiasi. Makanya kita tuntut plagiasi di Kapasca itu minimal di 20%. Lebih dari 20%, Anda harus revisi dulu. Jangan sampai lolos begitu saja. Ini yang perlu diketahui dari mulai sekarang nih. So kalau tidak, nanti Anda gampang-gampang aja copy paste aja. Makanya diajarin, maaf ya, diajarin, pelajari webnya, YouTube-nya tentang cek plagiasi atau tentang pembuatan parafrase. Biar Andanya apa? Terbebas dari plagiasi. Tuh, nanti ada triknya, ada cara-caranya sebenarnya. Oke, next. Apalagi dari yang dilakukan oleh Anda untuk bisa ke sana adalah melakukan pengkajian terhadap masalah sosial. Nah, ini juga penting ya. Jadi kira-kira apa yang tren sekarang yang sedang terjadi. Nah, termasuk saya juga ingin berikan ilustrasi nih, tadi saya lupa satu hal buat Anda nih. Yaitu tadi kan saya ini dari web ya, dari website tadi. Terus untuk masalah artikel, saya bisa dapetin dari mana, Pak? Anda bisa lihat di neliti.com. Neliti.com. Nah, kalau Anda nulis di neliti.com, silakan Anda tulis yang berkaitan dengan tema apa yang Anda ingin lakukan. Contoh COVID-19. Nah, ini. Wih. Ada berapa artikel yang di sini? Sepanjang waktu 89 artikel. Tapi kalau misalkan Anda mau, Anda bisa patok contoh dari Indonesia, lalu tahunnya juga dibatasi ya, di filter maksudnya nih. Tipenya mau artikel jurnal kah, mau apa gitu. Kemudian terakreditasi atau tidak, ini. Nanti silakan dicek, nanti bakal ketemu nih langsung otomatis keluar. Contoh nih, saya pengen tahun 2020 aja, udah diklik. Nah, ini tahun 2020 semua. Saya pengen juga nggak pakai Indonesia, cuma Amerika aja. Amerika nih ada, bagus. Mana nih? Amerika. Nih satu. Otomatis cuma satu tuh yang muncul tuh. Nih. Coba. Gimana nggak enak, gampang banget cari artikel. Ya. Oke. Pak, di mana lagi saya bisa mendapatkan artikel, jurnal ilmiah, tesis dan lain-lain? Nah, Anda buka di sini di toolbar Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, pakai Google Scholar Indonesia. Nah, klik di sini. Nah, Anda bisa klik di sini nih Google Cendekia. Nah, nanti muncul di sini. Nah, Anda mau tentang apa? Cari tentang apa materinya? Contoh tentang bimbingan konseling. Oh, ini bimbingan konseling. Bimbingan konseling di era COVID. Nah, yang nyaho ya era COVID-19, kumaha sih penelitian yang sudah dilakukan orang. Wah, ternyata sudah ada yang melakukan penelitian, saudara-saudara. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, Anda tinggal kalau misalkan ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan orang lain dengan penelitian yang pengen saya lakukan, Anda klik ini. Klik, nanti Anda baca dulu abstraknya. Nah, disimpan tuh filenya supaya nanti Anda tinggal pakai sebagai dasar pengambilan, dasar sumber rujukan penelitian terdahulu gitu. Nah, ini yang belum banyak dilakukan oleh mahasiswa tuh biasanya ngan mikiran we judulnya naonnya dipikiran entah maka gitu capek enak mah. Lebih baik Anda berjibaku mencari bahan sambil ngumpul-ngumpul bahan dari mulai sekarang. Itu. Anda senangnya di hal apa? Contoh, saya tentang pendidikan karakter, Pak. Oke, kita cari orang sudah melakukan tema-tema pendidikan karakter di era COVID. Sudah apa saja yang dilakukan? Tuh,
Pendidikan karakter Islami pada online kelas manajemen di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta selama pandemi COVID-19. Bisa jadi judul artikel. Pendidikan anak dalam keluarga era COVID-19. Ini jadi judul artikel. Oh, artikel terus. Buku malah ini. Belajar mandiri, pembelajaran daring di era COVID. Ini buku, ini bisa diklik juga. Jadi buku ini. Nggak percaya, Anda klik saja ini. Ya. Efektivitas pembelajaran online di IAIN Tulungagung dengan adanya kebijakan physical distancing era pandemi COVID-19. Nah, mungkin ada yang relevan, ada yang tidak. Makanya tergantung dari cara Anda memfilter, mencari bahan-bahan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh Anda ya, oleh mahasiswa ketika melakukan proses-proses tahapan proses penelitian. Next, setelah itu tadi masalah sosial ya tentang COVID lah yang ramai ya, atau situasi praktis. Contoh, Anda punya pengalaman kurang bagus, contoh ketika pernah mengajar di satu tempat, kepala sekolahnya otoriter, kepala sekolahnya ternyata tidak peduli kepada anak buahnya, dia hanya peduli kepada diri dan keluarganya sendiri, contohnya. Hasilnya ternyata lembaga pendidikannya nggak begitu bagus. Anda jadikan itu inspirasi bagaimana konsep kepemimpinan seorang kepala sekolah itu seharusnya dilakukan. Nah, ini juga menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, dengan tentu mencari sumber-sumber yang lain. Ini termasuk kaitannya dengan pengalaman pribadi, gitu. Next, terakhir, itu kalau Surya Brata menyebutkan cara untuk mendapatkan masalah atau sumber-sumber masalah itu adalah ini, seperti bacaan, terutama hasil penelitian, nah, sing loba maca lah itu nama. Ada diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Anda kan sering ikut webinar-webinar tuh. Wah, kalau webinarnya benar-benar Anda pakai, itu bisa jadi hasil webinar ini bisa jadi judul tesis itu. Jadi jangan khawatir tidak bisa dijadikan judul tesis, karena biasanya di webinarkan itu adalah isu-isu yang aktual gitu ya. Lalu pernyataan dari pemegang otoritas. Siapa? Contoh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia menyampaikan tentang pembelajaran di semester baru nanti tahun depan harus seperti apa. Nah, itu kebijakan otoritas atau pemegang otoritas. Anda bisa jadikan sebagai bahan renungan untuk ditelaah dan dijadikan pegangan. Makanya bisa dikutip itu. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Anda kutip dari buku, dari koran, dari apa, Anda tinggal tuliskan rujukannya. Walaupun mungkin dengan bukan kalimat yang sama. Kalimat yang berbeda, tapi idenya itu sama dengan yang disampaikan oleh narasumbernya. Kemudian ada pengamatan sepintas. Nah, pengamatan sepintas. Lalu ada pengalaman pribadi. Pengamatan sepintas itu maksudnya Anda melihat sesuatu yang kasat mata terlihat saat itu dan setelah itu selesai. Tapi itu membekas dalam pikiran Anda. Kan itu bisa jadi bahan masalah juga dalam penelitian. Oke, saya pikir untuk sementara itu saja dulu pengantar saya untuk untuk memberikan arahan kepada Anda untuk mau meneliti dengan baik apa yang Anda harus lakukan nanti pada saat Anda melakukan penelitian ya. Saya mau baca dulu nih yang nih Bu Afifah mau tanya, kan kata Bapak tadi jika kita melakukan penelitian tempat kita sendiri maka tidak akan ada pengembangan wawasan karena kita sudah sangat tahu problemnya. Tapi saya pikir itu berlaku jika kita melakukan penelitian kualitatif. Mungkin kalau penelitian kuantitatif pasti sebel juga. Enggak, saya pikir enggak. Mau kuantitatif mau kualitatif penelitian sama aja. Jangan melakukan di tempat sendiri. Saya berikan sebutnya pelanggaran dari sekarang. Jangan meneliti di tempat sendiri, cari tempat lain. Atau Anda boleh penelitian sendiri di tempat sendiri, tapi bareng-bareng dengan penelitian yang contoh nih, Bu Afifah ngajar di SMA 5, tapi penelitiannya SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, nggak apa-apa itu mah. Yang nggak boleh itu di situ aja satu, itu yang nggak boleh. Kenapa saya sebut nggak boleh? Nggak nambah apapun, itu aja, ya. Nggak nambah apapun. Dan itu yang paling tidak kita inginkan, Anda tidak bertambah wawasan, ya, seperti itu.
Oke, next. Walaupun nisabahnya hanya lingkungan sebenarnya, Itu masih punya Afif, Pak, semuanya pertanyaan Afif. pokoknya itu ya. Jadi diharapkan tidak untuk dibuat seperti tadi. Ya. Oke. Tapi harus satu jenjang ya Pak. Maksudnya satu jenjang apa? Ya iyalah kalau misalkan Anda meneliti SMP semua. Pak bisa nggak SMP dengan MTS? Bisa satu jenjang. Kalau MTS, SMA bisa nggak? Bisa, tapi penelitiannya nanti akan lebih kompleks lagi dan mungkin itu bukan bidang Anda. Kalau misalkan statistik, kemudian lagi ahli statistik ataupun juga badan pusat statistik, mungkin akan sangat mudah melakukan penelitian karena nanti outputnya apa gitu. Tapi kalau buat Anda kan Anda cuma beresin tesis aja buat bisa sidang dan dapat magister pendidikan. Nggak usah cari yang repot-repot sebenarnya. Yang penting harus ada kontribusinya dari penelitian Anda itu apa. Oke, ya betul itu. SMP dengan MTS, SMA ya. Itu. Ada lagi? Atau mungkin ada komentar apa gitu yang menurut Anda, apakah ini sesuatu yang baru kah atau memang ini penting nggak saya ngomong begini itu ada manfaatnya nggak gitu? Kalau enggak ya lebih baik jangan didengar. Gitu. Bapak, mohon izin. Oke, saya ini sok tanya jawab aja langsung deh kalau misalkan mau tanya jawab atau nulis di chat aja ya. Oke. Bapak, bukan Afif mau kekeh, tidak. Cuma gini mau nanya aja. Kalau misalnya kita mau mengembangkan apa ya namanya? Sekolah mau meneliti di sekolah sendiri itu untuk pengembangan saja di sekolah sendiri itu, tapi bukan untuk keperluan tesis misalnya. Itu gimana, Pak? Ya, Tidak boleh masalah lah. kan sebetulnya? Itu mah boleh, mangga. Itu kan dalam konteks sekolah ada yang disebut dengan penelitian dan pengembangan atau litbang. Itu biasanya dalam rangka mengevaluasi implementasi dari program ataupun menilai, itu silakan dilakukan. Tapi kalau untuk kepentingan tesis tidak diizinkan. Saya sendiri tidak mengizinkan. Ya. Kalau kepentingannya tesis. Kalau kepentingan yang lain boleh apa aja terserah. Gitu. Prinsipnya saya ingin mengatakan satu hal. Anda itu lebih baik ketika jadi mahasiswa penelitian ke tempat baru yang belum pernah Anda datangi. Kenapa? Kan di situ kesempatan Anda untuk menggali informasi, untuk mencari banyak hal. Daripada sekarang, kalau Anda bukan mahasiswa, datang ujuk-ujuk ke sekolah, minta data, Anda bakal ditanya, Anda LSM, Anda wartawan, wah repot. Ujung-ujungnya nanti boro-boro Anda dipersilahkan. Tapi boleh jadi Anda dicurigai. Tapi kalau misalkan Anda datang dengan baik-baik, bahwa Anda mau penelitian tesis judulnya tentang ya orang akan senang aja. Oh iya. Oke, mangga. Oh, saya minta data apa? Oh, silakan ini. Datang ke TU nih atau siapa yang bisa dihubungi, kan bisa begitu. Kalau pada saat pengerjaan tesis. Beda lagi kalau bukan dalam keadaan tesis. Tapi kalau untuk penelitian individual ataupun kelembagaan masing-masing, itu dipersilahkan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan Pak Ratmo ya. Penting tapi mohon dijelaskan Bu Lina keluarga kenapa. Aduh, itu mah mesti tanyainnya ke Bu Linanya bukan ke saya. Ya, karena kan tiap orang punya alasan masing-masing. Yang pasti, ya ini harus Anda ketahui. Kami di kampus tidak pernah mengeluarkan orang. Itu aja. Jadi kalaupun ada orang yang mengundurkan diri, itu bukan karena kita yang mengeluarkan. Persoalan mengundurkan diri, datang, masuk, itu mah biasa. Cuma ada yang boleh jadi Anda tahu, ada yang boleh jadi Anda belum tahu, gitu aja. Gitu aja sih sebenarnya. Ya. Itu kalau Pak Rat mau tanyanya ke Bulin aja langsung ya. Biar lebih clear langsung dari sumber utama. Nah, kalau saya jadi kalau sumber kedua biasanya bisi air tambahan, bisi air dikurangan, kan jadi gibah. Oke, ya. Oke, ada lagi silakan. Yang masih puyang-puyang ya
ulah caket-caket tembok mesti didagor-dagor kayak riweuh gitu ya. Dari mulai sekarang mending kene Anda cari-cari tesis gitu, iseng-iseng cari-cari tesis, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah lulus gimana gitu, ngobrol-ngobrol. Ulah cicingen wae, ulah kuuleun gitu. Ya. Kenapa saya bilang kuuleun atau cicingen? Anda kan juga harus gaul gitu. Ya, harus gaul. Dengan siapa gaulnya? Ya, gaul lah dengan banyak orang. Mungkin Anda punya kawan dari mana nanya, kira-kira fokus tesis apa nih yang lagi in sekarang yang bisa saya pakai, yang saya bisa gunakan, yang saya bisa pelajari untuk kedepannya kayak gimana kan bisa. Bapak, ada titipan pertanyaan dari kawan saya, boleh? Apa? Dari Teh Arin. Nggak tahu sekarang dia sudah masuk apa belum ya. Tadi katanya agak susah masuk. Kalau misalnya dia mengambil tesis yang berhubungan dengan homeschooling, itu bisa masuk ke dalam bidang garapan di kampus kita nggak? Untuk S2 yang kita, harus untuk prodi kita. Ini yang harus dipahami itu penelitian tesis itu harus sesuai dengan prodinya. Nah, itu prodi kita apa? Pendidikan agama Islam. Tapi pendidikan agama Islam pun cakupannya luas bingit. Nah, itu kan tentang pertanyaan homeschooling. Apa yang menjadi masalah dari homeschooling yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam? Coba. Kan tinggal pertanyaannya ke sana aja. Apa relevansi masalah dalam homeschooling dengan pendidikan agama Islam? Sok, dari mana? Model tadi saya menceritakan tentang tadi ada MGMP ya, tapi kan PAI. Siapa yang dikaji? Guru PAI-nya. Nah, kan gitu. Jadi bicaranya bisa gini. Bisa kurikulum PAI, bisa guru PAI, bisa materi PAI, bisa bagian dari pendidikan agama Islam seperti akhlak, karakter, itu kan bagian-bagian. Kalau bimbingan konseling gimana? Ketika bimbingan konseling diarahkan dalam rangka pembentukan karakter siswa yang berakhlak Islami contohnya, itu bisa jadi bagian dari proses pendidikan agama Islam. Itu. Baik dilakukan di sekolah, di madrasah. Saya sih nganjurinnya di lembaga pendidikan formal ya, biar gampang maksud saya. Tapi maksudnya gini, ketika Anda membuat tesis, pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang unik, yang belum orang garap. Atau Anda melakukan penelitian dengan mengembangkan tesis yang orang lain sudah buat, yang orang lain yang Anda kembangkan lagi menjadi lebih luas lagi atau lebih spesifik lagi. Itu sangat mungkin bisa dilakukan. Makanya saya pengen Anda itu perbanyaklah referensi tesis dan penelitian artikel jurnal yang berhubungan dengan variabel penelitian Anda untuk Anda bisa gali lagi kira-kira dari judul ini yang sudah dibuat orang ini apa yang belum dilakukan orang itu. Makanya biasanya di penelitian di tempat lain itu ada istilah keterbatasan penelitian. Bahasa keterbatasan penelitian dalam sebuah laporan penelitian seperti hanya skripsi, tesis, atau disertasi adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada peneliti yang lain untuk mengembangkan apa yang belum dikembangkan oleh si penulis tesis, skripsi, atau disertasi ini. Makanya coba cek deh dalam tesis-tesis atau skripsi ataupun juga disertasi, itu ada bagian keterbatasan penelitian. Sebetulnya istilah keterbatasan penelitian itu bukan untuk membicarakan kelemahan penelitiannya, bukan. Tapi keterbatasan penelitian ini adalah bahwa karena dia fokus di bidang ini, maka yang lain masih belum digarap. Nah, ini Anda bisa dilakukan di situ. Nah, jadi ibaratnya si peneliti itu sudah memberikan spoiler gitu ya, bocoran gitu kepada peneliti yang lain. Ini belum diteliti loh. Kalau lu mau sok teliti gitu maksudnya. Tapi tentu harus sesuai dengan kecepatannya. Karena boleh jadi si tesis itu contoh dibuat 2018. Anda baru ketemunya 2020. Jangan-jangan 2019 sudah ada orang yang mengembangkan yang lain. Nah, di situ berarti Anda harus searching lagi dan dipastikan mendapatkan informasi terbaru yang berkaitan dengan judul itu. Oke. Ya, Pak. Ada lagi? Jadi nentukan judul dulu atau cari masalah dulu, Pak? Cari masalah dulu. Cari masalah ya. Itu bisa belakangan. Ya.
termasuk Anda mau menentukan kualitatif atau kuantitatif itu sebenarnya nanti belakangan. Tapi kalau saya boleh menyebut yang belum banyak dilakukan adalah kalau Anda mau penelitian kuantitatif, dipastikan minimalnya 4 variabel. Kalau kuantitatif. Ya. Kenapa 4 variabel? Kalau 3 variabel, apalagi 2 variabel itu masuk skripsi, terlalu sederhana untuk sebuah tesis. Kita batasi minimalnya 4 gitu. Nah, rata-rata sekarang itu banyak yang pengkajian di penelitian tesisnya itu di kualitatif sebenarnya. Ya, mangga. Saya malah nganjurinnya kualitatif juga. Kenapa? Karena kalau kualitatif relatif Anda bisa melakukannya dalam kondisi pandemik ini dengan seperti ini. Karena kalau misal untuk kuantitatif Anda harus bagiin angket. Kalau tidak bagiin angket, ya Anda harus datang ke lokasi penelitian atau bagi Google Form dan lain-lain. Ini juga jadi kerepotan tersendiri deh kalau untuk di zaman sekarang. Kecuali kalau penelitian kuantitatifnya di tempat kampung Anda sendiri, ya itu gampang. Kan bisa diatur yang begitu. Siapa nih? Rizda Rahmatillah telat masuk. Untung telat masuk bukan telat ngangkat ya. Nah, isi gosong maksudnya kalau telat ngangkat. Ada lagi. Ini udah jam 21.01 nih. Ya. Tapi prinsipnya gini, ada sesuatu yang menurut Anda dapatkan nggak dari omongan saya dari tadi jam 8 sampai dengan sekarang? Banyak, Pak. Ya Pak, banyak gambaran, ada pencerahan juga, ya, manfaatnya. Pencerahan dok. Ya, jadi maksud saya mumpung lagi di era begini, ya Andanya juga harus kreatif gitu. Saya tuh kalau nggak ngomong kemarin kudu ngayakeun pikiran, Anda tuh bakal blank kayak panggilin saya pas Anda masuk semester 3. Tapi kalau udah kayak gini, Anda tinggal lakukan percepatan. Saya katakan, lakukan percepatan karena nggak bakalan ada orang lain yang mau membantu Anda kecuali diri Anda sendiri. Ya kecuali suami istri lah, mana saling bantu lah. Tapi kan bingung juga, ini juga kerjaan, itu juga kerjaan kan. Nah, jadi sekarang mah fokus aja gimana caranya pada diri sendiri. Tolongin diri sendiri. Gitu. Ya. Baca buku, baca proposal tesis, baca yang gitu-gituan deh. Sekarang mah. Oke. Hokai. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mungkin cukupkan dulu sekian ya. Nggak ada pertanyaan kan? Iya, Bapak. Terima Kalau ada kasih. pertanyaan, nanti silakan di grup aja. Kan ada grupnya tuh. Ya Pak. Ya, pokoknya Anda di grup jangan diam aja, tapi coba berani untuk berkomentar positif gitu. Saya sih pengen mahasiswa pasca itu bikin artikel, bikin opini gitu loh. Nah gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Siapa nih? Bu Dedewe nih ya. Mendelainya kapan Pak? Udah, sesinya masih panjang. Sekarang mah Bu Dede wayah. Nah, apa? Bukaan tuh YouTube yang saya kirim. Jangan dulu ngomongin Mendeley, lamun YouTube tentang Mendeley belum dibaca. Saya juga sudah kirimkan file PDF tentang Mendeley, lamun tadi print, sah. Print dulu, baca, baru pelajari, masukin ke laptop, install, download dulu, install dan lain-lain. Nanti di sesi yang kedua mungkin kalau Anda mau ngomongin Mendeley, ayo kita ngomongin Mendeley. Karena saya kasih tahu Anda, orang-orang yang kuliahnya sebelum tahun 2015 ke sana ya, 2014, 2000 bla bla bla. S2 anaknya Mendeleyan, mau apalin Mendeley mau. Jadi Anda kalau misalkan sudah bisa, itu jadi pengalaman dan jadi ilmu untuk apa? Ke depan Anda sendiri. Gitu. Oke. Jadi saya minta 3 hal. Satu, plagiarisme dengan apa itu? Parafrase, tolong dipelajari itu. Yang kedua, tentang apa itu artikel jurnal, tolong pelajari juga. Yang ketiga tentang Mendeley.
Dari manfaat, dari mulai A sampai Z tentang Mendeley, tolong pelajari. Saya kasih waktu 1 minggu ini Anda pelajari. Jangan pernah beralasan apapun, karena semakin Anda beralasan, menunjukkan bahwa Anda tidak bisa apa-apa. Bapak mohon izin tadi yang kedua teh apa, Pak? Itu yang ada di grup, udah dikirim itu. Parafrase, Mendeley, satu lagi tentang artikel. Saya udah kirimkan di grupnya. Yes, you did. Atau mau saya kirim lagi biar banyak. Enggak usah, ada bisi baru santai bisi Apip Kalangkung maksanak itu Bapak. Pokoknya itu sudah satu paket. Semua PDF-nya tolong di print out. Pak banyak. Batur manyeun. Ieu mah pinani nge-print out tinggal ngamodal printer, tinta, jeung kertas, masih kena alasan. Jadi ternyata memang persoalannya ada di siapa? Ada di kita sebetulnya. Bapak izin bertanya lagi boleh nggak? Yuk. Mengenai daftar pustaka atau kajian pustaka, kan saat ini agak kesulitan bagi kami untuk mendapatkan buku kecuali kalau ngalayap gitulah ya. Nah kalau misalnya yang disahkan untuk nanti pada saat sidang itu, kalau daftar pustakanya dari e-book boleh nggak? E-book boleh, bisa. Berapa persen dari semua jumlah daftar pustaka yang diwajibkan? Ya pokoknya perbandingannya itu di atas 50 lah kalau buat tesis mah. Makin banyak makin bagus. Maksudnya yang di atas 50 itu yang e-booknya atau yang physically book yang kita bener-bener bukunya gitu ya 50 di atas 50 itu. 50-50 teh. Maksudnya gimana? Antara e-book dengan fisik? Iya. Kalau sekarang mah nggak masalah. Anda mau e-book semua juga boleh. Tapi dengan catatan ada ISSN-nya, ISBN-nya. Siap. Kalau nggak ada ISBN-nya dianggapnya bukan e-book yang bisa dipakai. Karena ciri buku yang bisa dipakai itu adalah buku yang terregistrasi di ya memiliki ISBN. Sebagai indeksasi terhadap buku itu memang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Ya. Siap, Pak. Terima Oke. kasih. Masih ada yang mau bertanya? Liar pan aya tuh sajam. Kalau yang ke lewat-lewat nanti saya akan kirim lagi. Saya akan ini di upload di YouTube dan silakan Anda bisa baca lagi berkali-kali. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ayo teman-teman, mumpung Bapak ada waktu. Aku, Dok. Finish, Pak. Mau tanya, Dok. Ya, gimana Pak? Aduh, di sini sinyal lup nih. Jelas, udah jelas, Mar. Jelas. Tadi kan itu ngebahas yang satu jenjang ya, Dok. SMP, MTS gitu, SMA dengan MA. Itu maksudnya kita neliti lebih dari satu sekolah apa gimana, Dok? Iya. Oh gitu. Betul. Minimalnya berapa sekolah, Dok? Ya 2 lah. 2 sekolah. Ya itu aja, Dok. Minimalnya 2 minimalnya.
Yuk, semua. Makasih, Dok. Ya. Terima kasih. Siap. Tapi kayaknya kalau untuk kualitatif tidak perlu juga banyak sekolah atau memang perlu juga banyak sekolah? Tergantung dari variabel kajiannya. Kalau untuk kuantitatif itu sangat disesuaikan dengan masalahnya. Kalau kualitatif, Anda 2 saja sudah cukup. 2 saja cukup. Gitu. Ada tujuan 8 pasang tadi? Oke. Kalau masih jempling baik, udah deh. Untuk footnote di tesis wajib ada apa tidak, Dok? Ya ada lah. Kan menggunakan ini nanti Pak saya akan kirim footnote-nya tetap menggunakan Mendeley pakai apa sebutnya itu Chicago Manual of Style 17 edition, 6th edition. Kalau yang belum pernah tahu, ada yang sudah pernah ngerti Mendeley? Ada yang sudah pernah tahu Mendeley? Ada yang sudah menggunakan Mendeley dan lain-lain? Saya belum, tapi Mas Ratmo katanya Kalau sudah. coba sedikit pernah sih, Dok. Apa? Untuk di Mendeley, kalau coba-coba sedikit sudah pernah. Terus gimana? Cuma kurang tahu juga bener apa enggaknya gitu. Oh iya, berarti kudu belajar baca deui. Mending baca deui deh. Nanti kalau bacanya sudah, nanti tinggal prakteknya. Nanti saya bareng-bareng prakteknya gitu. Tapi setelah baca, Anda juga harus praktekin di rumah sendiri gitu. Kalau nggak praktek sendiri di rumah nggak bakal bisa. Yakin deh, saya banyak mendapatkan pengetahuan, pengalaman, skill justru ketika pandemik ini sebenarnya. Karena kita manfaatkan waktu lebih banyak belajar, gitu. Daripada ya maaf ya, kadang-kadang orang kan rebahan nyekel HP, capek saya mah, ada waktu yang gitu-gitu sekarang. Kepikirannya satu saja, jangan kalah sama pandemik. Gitu. Kita harus mengalahkan pandemik sebenarnya. Ya. Oke, ini Pak Ratmo mau bertanya. Halo? Hanya Halo? Gimana? Oke. Izin Pak, sedikit. Iya, gimana? Bismillah. Untuk aturan ini ya penulisan atau sistematika daripada karya tulis atau baik itu tesis maupun skripsi, kan itu biasanya tergantung kepada lembaga ya. Ada pedoman khusus gitu. Misalkan Emang Anda belum pernah dapat pedoman penulisan tesis? Oh, sudah Pak. Cuman kan maksudnya saya ingin misalkan di footnote gitu dalam pemfootnotan, apakah footnote atau body note dalam kutipan dan lain-lain gitu yang dipakai di STAI sendiri gitu Pak. Iya, kalau untuk tesis kita gunakan, kalau untuk tesis itu yang digunakan adalah menggunakan footnote-nya. Kalau di tesis menggunakan footnote gitu aja deh. Terus maksudnya di mana, Pak? Kalau untuk aturannya tersendiri, Pak, aturan sendiri yang dikeluarkan oleh STAI misalkan gitu, terkait dengan sistematika dan lain-lain. Ya. Atau ya gini, saya pernah bagiin buku pedoman tesis belum buat Anda angkatan 8, angkatan 7? Sudah Pak, pernah di awal dulu. Yang ada bahasa Inggrisnya, yang ada bahasa Indonesia banyak sekali. Ya, terus maksudnya kan tinggal dipelajari dulu. Nah, kalau itu kan manual, bukan menggunakan Mendeley.
Nah, nanti kalau menggunakan Mendeley, nanti saya belum ubah itu. Jadi nanti menggunakan stylenya Chicago of Manual, style 17. Gitu. Nanti di sesi lain saya akan bahas itulah, ya. Saya akan bahas itu. Baik, Pak. Oke. Ya pasti pelajari dulu tesisnya. Ya, pedomannya dipelajari, yang lain-lainnya dipelajari baru bisa. Gitu. Oke. Iya, Bapak. Siap. Ada lagi? Atau masih kena bararingung? Aduh. Halo? Satu Ini lagi kenapa mungkin, sih Pak. pada bedem dia? Saya jadi nggak senang juga. Mana sih? Harusnya diajak langsung penelitian, Pak. Diajak ancrug penelitian yang bukan untuk tesis lah. Diawali dulu dengan penelitian untuk membuat artikel. Kayaknya gitu harus diajak dulu, Pak, kayaknya mah. Ya, atau hanya. Ya prinsipnya begini, Anda mau lulus nggak gitu? Kalau mau lulus, ayo bikin tesis. Sebab ngapain? Anda bayaran beres, terus kuliah rajin, tapi tesis tunyian mau jadi magister. Oke? Ya, siap. Semangat. Ayo. Iyalah, harus semangat. Kalau nggak semangat, apa Anda nggak semangat ketika bayar SPP? Cobalah tesis semangat Anda mau bayar SPP gitu. Oke. Saya pikir itu dulu aja ya. Anda juga harus istirahat, saya juga besok mau istirahat, mau melakukan aktivitas lain. Nanti kalau ada mau pertemuan lain, nanti saya kasih tahu, tapi waktunya malam ya. Saya nggak bisa kalau dari pagi sampai siang, saya mohon maaf. Aktivitas juga, makanya cuma 1 jam saja lah, ya, jam 8 sampai jam 9. Ya. Oke, terima kasih. See you next week on Thanks for you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.